Apabila Anda memang tidak terima dengan keputusan tersebut, Anda maksa orang-orang salah paham, datang aja ke Madura. Kami tunggu Anda. Walaupun saya bukan orang Madura, tapi kalau Anda nyampe di lokasi, saya akan datangi Anda. Kita diskusi langsung bagaimana isi kitab At-Tanbihatul Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin. Al-qail ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kali ini kami ingin membahas apa yang telah disampaikan oleh salah satu YouTuber ahli PDF. Tiada lain, dia adalah Safas Fresh. Silakan cek sendiri di dalam channel dia yang bernama Safas Fresh dengan judul video KH atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengingkari dan melarang Maulid Nabi tanda tanya. Setelah kami tonton video tersebut, ternyata isinya sangat mengejutkan sekali. Safas Fresh ini membahas kejadian yang sudah viral sekali di YouTube teman-teman, yaitu ketika salah satu Ustadz Wahabi berceramah di suatu masjid. Kalau tidak salah itu namanya masjidnya itu adalah Masjid Utsman bin Affan. Ketika itu si Ustadz Wahabi mengisi khutbah sholat Jumat dan isi khutbahnya sangat mengherankan bagi warga Nahdliyin utamanya. Di dalam video tersebut sangat jelas sekali Ustadz Wahabi itu mengatakan bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, melarang perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab beliau, yaitu At-Tanbihatul Wajibat. Ini yang ada di video tersebut. Tetapi sayang, komentar daripada Safas Fresh ini mengejutkan sekali. Yang inti daripada video Safas ini ketika kami simak dengan seksama dan sangat teliti, ternyata dia berkata, di Madura ada salah satu ustadz yang ketika khutbah membahas kitabnya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu tentang Maulid Nabi kan ya. Ini pembahasan yang sensitif, seharusnya kan harus detail, tetapi orang-orang itu salah paham. Ini orang-orang salah paham, akhirnya terjadilah penutupan Masjid Utsman bin Affan di Madura Pamekasan tersebut. Ini kan sangat mengherankan. Wong sudah jelas dan bahkan ustadz yang berkhutbah sendiri mengakui kesalahan dia. Dia di dalam video itu ketika khutbah jelas sekali bahwa dia berdusta atas nama Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tentang masalah hukum perayaan Maulid Nabi. Di dalam kitab beliau yang bernama At-Tanbihatul Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat, itu tegas, jelas Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sama sekali tidak pernah melarang perayaan Maulid Nabi, asalkan memang di sana tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Tetapi Ustadz Wahabi ini di dalam videonya sama sekali tidak pernah memberikan qaid. Dan itu pun setelah klarifikasi, dia mengatakan mungkin dirinya ditakdirkan lupa oleh Allah. Kok malah Safas mengatakan orang-orang salah paham? Anda itu kalau mau membela silakan, tetapi yang logis. Orang-orang utamanya warga ahli sunnah wal jamaah itu bukan karena salah paham, tetapi karena ustadzmu paham salah, menyalahgunakan dan mengutip pendapat Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tentang masalah hukum acara Maulid Nabi, kok dipotong itu. Padahal yang dilarang oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah perayaan Maulid Nabi yang diisi adanya kemungkaran-kemungkaran di sana. Tetapi Ustadz Wahabimu yang kamu bela itu jelas tidak ada qaid. Dia mengumumkan, dia itu memutlakkan bahwa Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama melarang perayaan Maulid Nabi. Sudah, nggak usah apologi Anda itu. Kok malah Anda itu katakan orang-orang salah paham?
Dan ustadzmu sendiri yang kamu bela sudah mengakui kesalahan dia. Sulit memang mengakui kesalahan ustadz kesayangan Anda. Sulit memang. Walaupun sesalah apapun ustadz yang Anda bela itu, yang Anda sayang itu, yang Anda sanjung itu, sesalah apapun dia, Anda akan tetap menuduh orang lain yang salah paham. Setel berkali-kali itu video. Sangat tegas, sangat jelas, sangat terang. Ustadzmu memutlakkan acara perayaan Maulid Nabi dilarang oleh Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kok Anda malah menuduh orang yang membantah orang tersebut, ustadzmu itu, kok Anda katakan mereka salah paham? Akhirnya terjadilah penutupan masjid. Padahal kalau Anda punya otak, bro, yang salah paham itu orang-orang ahli sunnah atau Anda. Atau jangan-jangan Anda sok mau membela orang yang salah paham tentang isi kitab. Tapi kami maklumi, bro, karena Anda itu seorang bocil Wahabi yang mengandalkan PDF. Ini kitabnya. Itu pun kami tidak mau menanggapi bacaan Anda, ya. Anda itu ngaji kitab itu ya. Kami nggak mungkin menanggapi ngajinya karena memang nggak layak lah kalau orang nggak bisa ngaji kitab ditanggapi bacaan kitabnya, gimana itu lah. Kayak kita ini mau ngoreksi TK aja, nggak usah ditanggapi. Anda ini jangan mancing amarah yang kedua kalinya, bro. Hati-hati kon. Apa maksud Anda itu gara-gara kesalahpahaman terjadilah penutupan Masjid Utsman bin Affan yang ada di Pamekasan tersebut. Dan perlu Anda ketahui, Safas, bahwa yang mengkritik khutbah Jumat yang telah disampaikan oleh Ustadz Wahabimu tadi, GP Ansor Kota Pamekasan. Anda harus paham ini. Apa Anda mau nuduh beliau-beliaunya itu salah paham tentang isi khutbah yang disampaikan oleh Ustadz Wahabimu? Mana salah pahamnya beliau-beliau GP Ansor? Hati-hati Anda ngomong. Kalau Anda nggak percaya, disetel ulang itu khutbah Jumat video daripada Ustadz Wahabimu itu. Setel ulang. Jelas di sana. Sudah. Anda nggak usah bela-bela mati-matian itu. Anda nggak usah fanatik buta. Kalau Anda itu memang mengetahui adanya kesalahan dari Ustadz Wahabimu, sudah akui kesalahan. Jangan malah mengatakan orang lain salah paham sehingga terjadi penutupan masjid. Ini kan menggiring opini namanya. Seolah-olah orang-orang Madura dan semacamnya yang membela gerakan-gerakan anti Wahabi itu Anda katakan mereka salah paham. Salah pahamnya di mana? Tolong ya, jelaskan salah pahamnya di mana. Anda nggak usah melarikan pembahasan yang lain. Kita ahli sunnah wal jamaah sudah paham. Yang namanya Maulid Nabi ketika dicampur dengan maksiat pasti haram. Pasti haram. Anda nggak usah ngajari. Jangankan Maulid Nabi, khutbah Jumat kok dicampur dengan kebohongan, itu haram. Karena kebohongan itu merupakan sebuah dosa yang sangat dikecam dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ayatul munafiqi salatun. Tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Ketika dia berbicara, ketika dia menjelaskan sesuatu, ketika dia khutbah, dia itu berdusta. Berdusta atas nama Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai rois ataupun pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, tanda orang munafik adalah saat dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Ketika dia dipercaya untuk jadi khotib untuk ngajar khona, dia mengkhianati orang-orang yang mempercayai dirinya. Ketika berdusta ataupun bohong merupakan tanda orang munafik, maka hanya sesama orang munafiklah yang akan membela mati-matian orang-orang munafik. Anda jangan pernah menggiring masyarakat dikatakan salah paham. Anda itu tahu apa? Ngaji kitab PDF itu pun wow, kocar-kacir bacaannya. Kalau Anda tidak terima, datang saja ke Madura, coy. Biar kamu tahu bagaimana orang Madura. Kami tunggu Anda. Walaupun saya bukan orang Madura, tapi kalau Anda nyampe di lokasi, saya akan datangi Anda. Kita diskusi langsung bagaimana isi kitab At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid bil Munkarat, karya Hadratus Syekh Kyai Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala rahmatal abrar, amin ya rabbal alamin. Datang, jangan cuma nyerotos di YouTube Anda.
Anda ini sudah keterlaluan menggiring opini seolah-olah masyarakat yang salah paham, padahal Ustadz Wahabimu yang paham salah. Setelah diklarifikasi ayem. Ya Allah, gimana ini Ustadz Wahabi ini? Kok sering begini? Kok sering dusta? Sadarlah, sadarlah. Sudah, jangan dibela-bela. Kalau yang salah sudah salah. Semoga ini bermanfaat dan Anda semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga Anda mampu menerima kebenaran dan menolak semua kesalahan walaupun itu datang dari ustadz yang Anda paling sayang. Terima kasih, sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.